99 Nights in the Forest. Di game ini pemain harus bertahan hidup selama 99 malam di dalam hutan yang gelap dan penuh ancaman. Player harus mencari sumber daya, eksplorasi di hutan, membangun base, dan menghindari ancaman di hutan saat malam hari. Ancaman diantaranya adalah binatang buas, kelompok sekte, dan monster mengerikan. Jumpscare kecil mungkin hanya akan muncul saat kalian game over. Di game ini memiliki progres selama 99 malam, dan kalian harus bisa survive selama itu. Namun tahukah kalian bahwa para monster ini dibuat berdasarkan makhluk urban legend? Monster yang bernama The Deer terinspirasi dari makhluk kriptid yang bernama Wendigo. Wendigo berasal dari cerita rakyat suku asli Amerika Utara. Dikatakan kalau Wendigo adalah roh jahat atau monster kanibal yang memakan manusia, memiliki tubuh yang tinggi, besar, berbau bangkai, dan berkepala seperti rusa. Dan untuk The Owl dibuat terinspirasi dari Owlman, yakni makhluk kriptid yang penampakannya muncul pertama kali pada tahun 1976 di Cornwall, Inggris. Saksi mata mengatakan kalau makhluk ini terbang di atas gereja dengan ukurannya seperti manusia. Dan untuk The Ram terinspirasi dari makhluk urban legend yang bernama Goatman. Cerita ini berasal dari Amerika pada tahun 1970-an dan beberapa wilayah memiliki versinya masing-masing. Makhluk ini berpenampilan seperti setengah manusia, setengah kambing, yang katanya juga memakan binatang ternak dan bahkan memangsa manusia. Namun semua cerita makhluk itu merupakan urban legend saja. Hingga sekarang tidak ada sama sekali bukti keberadaan mereka. Roblox Kraken. Ada banyak sekali game bertemakan Kraken di Roblox. Di game ini player akan berada di sebuah kapal. Bukanlah kapal biasa, namun kapal yang diserang oleh Kraken. Tidak ada misi yang spesifik, kalian hanya akan berakhir termakan oleh Kraken itu sendiri. Ada versi game lain. Kalian akan melihat sosok Kraken raksasa tersebut dari jarak dekat. Kalian bisa melihat sendiri betapa besar ukuran kepala dan tentakelnya itu. Ancaman tidak hanya datang dari Kraken saja, namun kalian juga akan diserang oleh bajak laut ini. Bisa dibilang game tentang Kraken ini cukup beragam. Lantas sebenarnya, apakah kisah urban legend Kraken ini memang beneran ada? Mitos Kraken berasal dari Norwegia dan Islandia, yang pertama kali dijelaskan dalam glosarium Norwegia oleh Christian Jensen pada tahun 1646, dan cerita tersebut berkembang hingga tahun 1782 oleh Pierre Denis de Montfort, yang mana katanya 10 kapal perang Inggris menghilang secara misterius di lautan. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Kraken. Namun hingga sekarang bukti keberadaan Kraken masih diragukan. Tapi nyatanya spesies cumi-cumi raksasa memang beneran ada. Pada tahun 2007 telah ditemukan cumi-cumi kolosal terbesar yang pernah ditemukan di New Zealand yang memiliki berat 495 kg dan panjang keseluruhan mencapai 14 meter. Sangat besar sekali ukurannya. Umibozu. Jadi aku tidak sengaja menemukan game Roblox yang berjudul Umibozu. Di game ini kalian akan terspawn di area antah berantah yang sangat gelap sekali. Tidak ada misi, tidak ada item yang bisa diambil. Kalian hanya berjalan sambil membawa obor. Jika kalian berjalan terus, kalian akan menemukan beberapa rumah kosong. Lalu kalian akan menemukan sebuah laut gelap dan kalian akan mencoba menaiki kapal kayu ini menuju ke laut itu. Memang tidak ada apa-apa sih di sini, tapi kalian akan diserang oleh sosok hitam berukuran raksasa yang tiba-tiba muncul di tengah gelapnya laut. Untuk bisa menemukan makhluk ini, kalian harus mencarinya secara random di laut yang luas ini. Terkadang sangat sulit untuk menemukan keberadaannya. Jika kalian ada yang belum tahu, Umibozu adalah nama sebuah makhluk urban legend asal Jepang. Makhluk ini terkenal dengan kemunculannya berada di tengah lautan dan sering menakuti para nelayan. Dikatakan kalau Umibozu sering muncul di lautan saat malam hari dan saat badai laut. Dia dideskripsikan sebagai makhluk raksasa dengan wujud gelap seperti bayangan. Nama Umibozu yang berarti biksu laut merujuk pada makhluk itu yang berkepala botak seperti biksu. Urban legend ini sudah ada sejak tahun 1500-an pada era Meio. Tapi ya balik lagi, itu hanyalah mitos masyarakat belaka. Sampai sekarang tidak ada sama sekali laporan dari masyarakat Jepang tentang adanya Umibozu. Peta-Peta. Ini adalah game horror Roblox di mana kalian akan dikejar-kejar oleh makhluk aneh ini. Makhluk ini bernama Peta-Peta. Dan seperti yang kalian lihat, dia tidak memiliki kaki sama sekali. Dia hanya merangkak dan akan mengejar kalian. Player akan berada di sebuah hotel tradisional Jepang. Kalian akan disuruh menyelesaikan beberapa misi di setiap levelnya. Total sekarang sudah ada 9 level. Misi di masing-masing level sangat berbeda. Kalian akan mengumpulkan boneka, menyelesaikan puzzle, dan bahkan melempar jimat untuk mengalahkan Peta-Peta. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin sulit misinya. Nama Peta-Peta sebenarnya terinspirasi dari hantu urban legend Jepang yakni Teke-Teke. Jadi Teke-Teke adalah hantu wanita yang hanya memiliki setengah badan saja. Dia berjalan menyeret sambil menggerakkan tangannya. Bahkan dia bisa lari dengan kedua tangannya. Terkadang dia membawa sabit untuk menebas korbannya. Cerita urban legend ini muncul di era modern. Ketika ada gadis sekolah yang tewas terlindas kereta hingga badannya terpisah jadi dua. Arwahnya gentayangan dan akan membunuh siapa saja yang ia temui. Karena saking terkenalnya, Teke-Teke bahkan memiliki versi filmnya pada tahun 2009. Bisa dibilang Teke-Teke adalah arwah gentayangan yang sangat menakutkan di Jepang. Pocong Curse Hospital. Di game ini player akan berada di sebuah rumah sakit terbengkalai. Misi kalian adalah mencari beberapa item dan meletakkannya di lokasi tertentu. Namun kalian tidak akan sendiri di dalam rumah sakit itu. Kalian akan dikejar oleh pocong yang akan memburu kalian. Hindari pocong itu dan segera bersembunyi jika tidak ada cara lain. Di sini kalian bisa nge-counter pocong itu dengan cara memfotonya. Tapi jika kalian gagal, kalian akan kena jump scare. Player harus menyelesaikan misi ini hingga stage terakhir. Kita tahu kalau pocong itu menyeramkan. Jadi pocong adalah salah satu hantu yang paling ditakuti orang-orang Indonesia dan aku
aku yakin kalian pasti takut dengan hantu satu ini. Beberapa masyarakat mengaku pernah melihat pocong dengan versi wajah yang berbeda. Ada yang berwajah gosong, ada yang pucat, dan bahkan ada yang seperti tengkorak. Banyak orang percaya bahwa hantu ini adalah arwah orang mati, yang kain kafannya lupa belum dilepas. Karena menurut kepercayaan masyarakat, arwah tersebut tidak akan pergi ke alam baka jika kafannya masih terikat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong sudah ada sejak abad ke-15, sejak masuknya ajaran Islam di Indonesia pada waktu itu. Lalu urban legend pocong ini menjadi terkenal semenjak pasca reformasi. The Mimic, game horror Roblox 1 ini bertemakan urban legend atau mitologi asal Jepang. Di game ini akan ada 4 cerita yang berbeda, tapi saat video ini dibuat, hanya ada 2 cerita yang bisa dimainkan. Di masing-masing cerita itu, player akan berhadapan dengan monster yang berbeda. Game ini merupakan survival horror yang membutuhkan eksplorasi, menyelesaikan puzzle, dan menghindari beberapa monster. Dan BTW di game ini jumlah monster di masing-masing cerita ada banyak sekali. Misalnya di cerita buku Control, beberapa monster tersebut adalah Hiachi, Shizu, Biwaki, Kuriko, dan lain-lain. Semua monster-monster itu berdasarkan makhluk urban legend Jepang. Hiachi adalah entitas hantu wanita dengan mulut lebar yang tinggi sekali. Makhluk ini terinspirasi dari hantu Jepang yang bernama Hajisaku-sama, yakni hantu wanita yang memiliki tinggi 8 meter, yang suka memakan anak-anak. Shizu adalah entitas jahat yang berbentuk patung yang tinggi. Monster ini terinspirasi dari yokai yang bernama Takaona. Takaona adalah hantu wanita jangkung yang bisa meregangkan tubuhnya. Megumi adalah monster berikutnya memiliki leher ekstra panjang. Makhluk ini dibuat berdasarkan hantu Jepang yakni Rokurokubi. Hantu ini adalah hantu yang sangat creepy karena wanita ini memiliki leher panjang seperti ular. Lalu ada Saigomo, yakni bos terakhir dari cerita Book Control. Makhluk ini berbentuk seperti laba-laba raksasa dan dia bahkan memiliki kepala di atasnya. Sebenarnya ini adalah form ketiga dari wujud Kintoru, si bos terakhir. Desain dari Saigomo ini terinspirasi dari makhluk urban legend Jepang yang bernama Tsuchigumo. Tsuchigumo adalah yokai laba-laba raksasa yang suka memangsa manusia. Dia bahkan bisa mengubah wujudnya menjadi manusia untuk memancing para korbannya. Dan untuk yang terakhir, yakni Rin dan Mio Tsushima. Monster ini adalah sosok wanita yang memiliki mulut tambahan di belakang kepalanya dan rambutnya yang sangat panjang seperti tentakel. Monster ini terinspirasi dari hantu Jepang yang bernama Futakuchi Onna, yakni sosok hantu wanita yang memiliki mulut di balik kepalanya. Karena jumlah monster di game ini sangat banyak, jadi aku tidak bisa membahasnya semua. Bakso Malang Anomalis. Player akan bermain sebagai pedagang bakso yang berjualan saat shift malam. Misi kalian adalah melayani pelanggan dengan cara menyiapkan bakso sesuai pesanan. Tapi di saat yang sama, player harus mendeteksi anomali makhluk astral di sekitarnya. Dan juga player harus bisa survive dari malam hingga pagi, tanpa mati sama sekali. Akan ada beberapa pelanggan yang sebenarnya bukan manusia, seperti pocong, kuntilanak, goyang, genderuwo, dan beberapa setan lainnya. Jika salah melayani atau melanggar aturan, maka player akan kena jumpscare dan mati. Di game ini ada beberapa ending dan banyak sekali anomali yang unik. Meskipun game ini banyak dimainkan karena keunikannya, game dengan tema seperti ini memang beneran terjadi di dunia nyata. Kalian pastinya pernah mendengar cerita mistis yang dialami oleh para pedagang saat jualan di malam hari. Cerita yang paling populer adalah sosok pelanggan yang awalnya dikira orang, ternyata adalah sosok kuntilanak yang sedang menyamar. Uang yang diberikan akan berubah menjadi daun kering. Dan ada lagi katanya ada sosok pelanggan yang wajahnya pucat dan kakinya tidak menapak ke tanah. Karena saking relate dengan kehidupan sehari-hari, pernah ada sebuah film Suzana di mana dia memesan 100 tusuk sate yang dikira awalnya manusia, ternyata dia adalah sundel bolong. Inilah konsekuensi para pedagang jika berjualan di malam hari. Selain akan didatangi rampok dan begal, mereka akan didatangi tamu yang tak diundang. Mount Jawa. Game satu ini memiliki nuansa mistis dan elemen budaya Jawa, seperti banyak pohon pisang di mana-mana, banyak rumah khas Jawa, dan pastinya beberapa setan khas Indo yang akan meneror para player saat naik gunung. Di awal gameplay kalian akan merasa gunung ini aman-aman saja, namun saat malam tiba akan muncul beberapa hantu yang akan menghantui kalian, seperti hantu penari, pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Kalian nantinya akan bertemu dengan para pocong yang sedang berkumpul di dalam rumah. Ini sangat menakutkan sekali. Kemudian player akan melewati area yang sangat ekstrim, seperti jurang dan bahkan area lava. Jika kalian berhasil melewati itu semua, maka kalian akan sampai di atas puncak gunung. Sebenarnya, hal-hal mistis yang ada di game ini memang terjadi di Indonesia. Kalian pastinya banyak yang udah tahu akan hal ini. Banyak sekali para pendaki yang mengalami fenomena horor saat mendaki gunung di Jawa. Mulai dari pernah bertemu pocong, kuntilanak, genderuwo, pasar setan, atau bahkan kesurupan. Bahkan media berita pernah menyiarkan para pendaki yang menghilang secara misterius. Gunung yang paling terkenal akan urban legendnya adalah Gunung Lawu, Merapi, Salak, Slamet, Arjuno, dan lain-lain. Meski begitu, pandangan ini lebih didasarkan pada kepercayaan dan cerita turun-temurun. Tapi apakah kalian ada yang pernah mengalami hal ini saat mendaki gunung?